waktu kemarin waktu World Cup nih, Sandra sempat melakukan kesalahan, salah sebut gitu kan. Akhirnya langsung dihujat nih. Pada saat dihujat itu yang biasanya sebelum syuting itu kan kita belajar dulu skripnya kan. Persiapan mungkin 3 jam. Habis dihujat itu tim langsung 5-6 jam. Jadi Andalah yang berada di balik pemain-pemain sepak bola yang masuk ke sini. Saya mulai dari scouting pemain, negosiasi pemain, dan setelah di itu sendiri saya harus take care pemain. Di mana pemain ini karirnya bisa melesat dan juga ada beberapa deal dengan brand. Barusan aku itu komplain ke Spotify. Tahu nggak aku komplain apa? Soalnya nama kamu nggak ada di hottest single of the day. Halo, selamat siang pemirsa Kompas TV. Kali ini saya Timothy Marbun hadir lagi di VVIP yang spesial, Kampus Kompas TV. Jadi hari ini kita akan kembali mengundang teman-teman dari kampus-kampus untuk mengikuti perbincangan dan juga menghadirkan salah satu alumni dari kampus yang akan kita hadiri pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung secara daring. Ini adalah teman-teman dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Halo semuanya, selamat siang. Kita lambaikan tangan berhubung suaranya nggak kedengeran tuh. Halo teman-teman. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di VVIP Kampus Kompas TV. Dan pastinya di Kampus Kompas TV kita juga menghadirkan salah satu alumni yang nanti akan kita ajak ngobrol dan bisa ditanya-tanya oleh teman-teman dari kampusnya mengenai pengalamannya mungkin atau mungkin kegiatannya kali ini. Nah, tamu saya kali ini berikut profilnya. Tamu saya hari ini adalah seorang presenter bernama Sandra Olga, lahir di Berlin, Jerman pada 10 April 1990, kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra angkatan 2008. Nah, Sandra ini menjadi pembawa acara pada Liga 1 dan Liga 2 dan membawakan siaran langsung Piala Dunia 2018 dan hari ini Sandra sudah bersama saya. Kita sapa Sandra Olga. Halo Sandra. Hai, apa kabar? Halo tim. Sandra, apa kabar? Ini sebenarnya koleha saya kalau bisa dibilang. Sama-sama pembawa acara toh kita kan. Iya. Sandra silakan duduk. Iya. Ini teman-teman dari Universitas Kristen Petra juga sudah bergabung. Mungkin mau menyapa dulu Sandra. Halo semuanya. Luar biasa ya, masih muda-muda ya. Sandra juga adalah alumni dari Universitas Kristen Petra Surabaya dan memang orang Surabaya ya kamu? Iya, arek Surabaya. Arek Surabaya ya. Jawa nih masih kodok medok. Oh, serius? Bisa? Iya, bisa. Coba contohkan misalkan menyapa. Ini kan toh membawa acara juga kan, menyapa dengan logat Surabaya. Arek-arek Surabaya, ya apa kabare? Oh, jangan-jangan kalau saya ajak medok nih lanjut medok nanti. Iya, tapi jangan dong, ini kan nasional ya. Oke, kegiatannya apa sekarang? Karena selain presenter acara, dulu kan kita mengenal Sandra di mana-mana membawakan acara-acara. Sekarang tampaknya sudah beralih menjadi entrepreneur. Iya, betul sekali. Benar demikian, entrepreneur dan full-time mother tampaknya. Iya, betul sekali. Jadi sekarang Sandra kesibukannya setelah jadi presenter itu fokus di dunia bisnis. Bisnisnya bergerak di bidang elektronik dan jasa keuangan. Jadi memang menaruh 100% fokus di sana gitu. Karena memang ini adalah target hidup. Jadi selama Sandra dulu kuliah, Sandra sudah punya target. Gitu. Dan kemudian setelah kuliah juga ada target-targetnya, itu setelah kuliah saya harus melanjutkan untuk dapat pengalaman di bidang yang saya pelajarin jurusannya waktu itu komunikasi public relations. Jadi setelah lulus saya mau belajar PR di dunia nyata, makanya itu waktu itu Sandra sempat kerja di Sumarekon, itu di bidang PR juga gitu. Terus juga di Mercedes-Benz juga pernah di Surabaya gitu. Terus kemudian Sandra pernah punya mimpi waktu SMP, SMA itu kepingin di bidang entertainment. Nah, ternyata waktu sampai di Jakarta di PR ini ada peluang untuk jadi presenter host. Siapa yang menemukan kamu waktu itu? Ada salah satu TV, salah satu teman yang kebetulan followers dari Instagram. Gitu. Dia yang ngajakin gitu, Sandra casting gitu. Terus akhirnya masuklah jadi host juga. Dari situ Sandra memenuhi mimpi yang waktu SMP SMA. Jadi ini semua sejalan target kamu ya? Iya, sejalan. Sejalan dengan jurusan juga. Kebetulan ngambilnya ilmu komunikasi ya. Jadi bisa nyambung juga itu. Terus dari situ tercapailah mimpi Sandra SMP SMA. Oke, jadi teman-teman dari Universitas Kristen Petra Surabaya juga kita berikan kesempatan untuk bertanya. Sudah ada yang akan bertanya
bertanya ada Cindy Wahono. Mana Cindy? Ya. Hai Cindy. Halo Kak. Hai Cindy. Halo. Halo, Kak. Oh ini sudah di sini. sebelah kanan. Cindy apa kabar? Sehat ya? Iya sehat Kak. Oke Cindy, mau bertanya apa ke Sandra? Oh iya Kak, aku tuh mau tanya, gimana sih cerita awalnya? Kok bisa memulai karirnya itu sejauh ini? Itu gimana itu Kak? Ini berarti sebagai presenter atau sebagai entrepreneurnya nih? Yang sebagai entrepreneurnya. Nah oke, ini menarik juga nih. Oke langsung saja. Terima kasih Kak. Cindy. Gimana tuh memulai langkah dari presenter sekarang masuk ke dunia entrepreneur? Apakah memang pengaruh dari suami kah atau memulai bagaimana tuh langkah awalnya? Sebenarnya langkah awalnya itu ini pertanyaan lebih sulit kalau misalnya dia bilang presenter lebih gampang. Kalau entrepreneur agak sulit ya. Tapi gini, kalau dengan hubungannya dengan kampus, dengan perkuliahan, kita tuh belajar tentang sebuah sistem struktur organisasi di dalam sebuah kampus aja ada BEM ya di dalamnya. Nah di situ kan kita belajar struktur organisasi. Dari sana kita juga belajar, oh kalau kita absen ada peraturan-peraturan yang kita harus ikutin, ya kan. Terus kalau mau dapat nilai bagus, kamu harus bikin projectnya on time, skripsi harus on time kan. Nah Sandra kebetulan waktu kuliah itu memang tipikal orang yang seperti itu, orang yang sangat ngikutin sistem. Gitu, manajerial. Jadi aku tuh Sandra udah tahu kapan mau absen, kapan mau bolos gitu loh. Tapi dengan yang berfaedah. Absennya tuh yang berfaedah supaya nggak dimarahin sama dosennya. Bolos berfaedah ya. Kalau ambil absen yang berfaedah. Oke, bukan hanya cuma sekedar capek nggak kuliah gitu, nggak bisa gitu. Bukan, nggak bisa. Pasti waktu itu juga Sandra cari income juga dari modeling, foto-foto segala macam ke luar kota gitu kan. Dari sana Sandra sudah tahu Sandra ini kepingin masuk ke dunia entertainment. Tapi mungkin caranya lewat PR dulu deh gitu. Jalannya mungkin lewat PR dulu. Terus masalah bisnis, Sandra juga udah tahu someday aku bakalan sampai di sana gitu loh. Someday aku akan punya bisnis sendiri gitu. Jadi untuk kamu bisa jadi entrepreneur, kamu butuh jaringan, networking. Nah, pada saat seperti ini, kamu cuma bisa lewat Zoom. Jadi gimana caranya kita tuh bisa pintar-pintarnya memperluas jaringan. Entah kamu nanti bisa ikut seminar, ikutan kelas-kelas online yang di luar sana, organisasi-organisasi yang menggunakan Zoom dan lain sebagainya untuk kamu membangun jaringan. Karena kita bisa punya bisnis itu pasti dari jaringan. Ya, ide-ide muncul dari situ ya? Betul sekali, ide-ide itu muncul dari jaringan-jaringan kita gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Cindy. Terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Yang kedua ada penanya juga, ada Rivaldo. Oke Rivaldo silakan pertanyaannya. Oke, halo Kak Sandra, pengen nanya nih, apa kesulitan Kak Sandra di dalam dunia kerja maupun yang ketika sudah di luar kampus UKPTRA sendiri nih Kak? Terima kasih. Oke, kesulitan apa yang dialami di dunia kerja pada waktu ini? Lumayan loh pengalaman kerjanya, pernah berada di dalam perusahaan, menjadi PR di beberapa perusahaan tadi. Jadi karyawan pernah, freelance juga pernah, sekarang entrepreneur. Kesulitannya apa tuh? Kesulitannya apa? Kalau misalnya kita masuk ke karyawan, itu kesulitannya kita tuh sama atasannya kita, itu nomor satu. Karena kan kadang atasan kita tidak memenuhi ekspektasinya kita, gitu. Kadang-kadang beliau mengajarkan A, tapi dia sendiri tidak melakukan yang A. Atau kadang kita nggak ketemu, kita mau lebih cepat nih, kita lebih kreatif. Tapi kita harus meredam emosi kita untuk nggak boleh terlalu berkreativitas yang kita mau. Karena mungkin pemikirannya dia lebih dewasa, lebih banyak pertimbangan, sedangkan kita masih baru nih. Kita harus bisa mengendalikan emosi kalau jadi karyawan untuk bisa berbicara dengan atasan. Tapi kalau misalnya udah masuk entrepreneur, ini kita tuh benar-benar lebih memitigasi resiko bagaimana apa yang kita lakukan sekecil apapun itu akan berdampak dengan kehidupan pegawai-pegawai kita. Jadi kalau misalnya jadi karyawan mungkin emosionalnya lebih kepada lingkungannya kita. Tapi kalau misalnya kamu jadi entrepreneur, emosionalnya tuh lebih ke tanggung jawab ke keluarga-keluarganya mereka ini. Mungkin saya mau tanya ini lagi, ada nggak yang Sandra inget nih dua momen deh, momen yang paling membahagiakan dalam dunia kerja dan momen yang sempat membuat kamu sangat down dalam dunia kerja. Kalau yang paling membahagiakan itu selama kerja adalah mungkin pengakuan ya, prestasi pengakuan dari orang-orang. Karena Sandra ini selama di Surabaya nih, sebelumnya Sandra terkenal sebagai modeling. Orang kalau modeling mungkin tanggapannya cuma cantik doang, cakep doang. Modal cakep deh, lu udah bisa dapat duit penghasilan gitu kan. Tapi
Sandra waktu kuliah itu mau menekankan aku harus lulus dengan nilai cum laude dan aku akan menjadi seseorang di sana. Orang-orang yang ngomong kalau misalnya kamu cuma modal cantik doang, itu akan melihat buktinya saat ini 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Ternyata Sandra nggak cuma modal cantik, tapi bisa nge-host di World Cup. Ini cewek cakep kok bisa nge-host World Cup ya, kok bisa nyambung ya, banyak yang dia ngerti gitu. Jadi mungkin enaknya itu nggak langsung, karena yang enak langsung instan-instan itu biasanya nggak lama. Nah kalau misalnya paling down itu momen karena hubungannya dengan pengakuan, waktu kemarin waktu World Cup nih, kan kita sempat melakukan kesalahan. Sandra sempat melakukan kesalahan, salah sebut gitu kan, akhirnya langsung dihujat nih. Padahal itu waktu awal-awal Piala Dunia. Nah, akhirnya tuh dihujat masa kan, itu sedih banget, down banget. Tapi pada saat dihujat itu yang biasanya cuma belajar, kalau misalnya sebelum syuting itu kan kita belajar dulu skripnya kan, persiapan mungkin 3 jam. Habis dihujat itu tim langsung 5-6 jam. Wah, harus belajar. Gak boleh salah lagi. Gak boleh salah lagi. Jadi akhirnya ya itu, belajar juga akhirnya mau nggak mau. Tapi diterjemahkan menjadi ya bagaimana untuk meningkatkan diri ya, bukan dibawa down aja gitu, bikin sedih atau bikin stres enggak ya. Malah harus majuin dan jangan baca komennya orang. Bener, yang penting udah tahu masukannya apa, oke, bagaimana saya meningkatkan diri. Intinya itu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nanti saya ada satu tamu lagi juga dari Universitas Kristen Petra Surabaya yang juga dunianya sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari Sandra. Ngomong-ngomongnya bola-bola juga. Nanti akan hadir usai jeda berikut ini. Baik lagi di Kompas Kampus atau Kampus Kompas TV di VVIP Special. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Sandra Olga yang tadi menceritakan suka dukanya di dunia kerja. Nah sekarang ini dunianya nggak jauh-jauh dari bola juga sih. Tapi memang bukan presenter bola, tapi lebih kepada seseorang yang berada di balik permainan. Ini nih, ini kuncinya di sini nih. Kita lihat profilnya berikut ini. Berikut adalah profilnya. Gabriel Budi Liminto, lahir di Surabaya 29 Mei 1987. Nah, dia ini kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusan Marketing, Universitas Kristen Petra Angkatan 2006. Wah, nggak jauh-jauh dari Sandra nih sebenarnya nih. Menjadi agen resmi dari beberapa pemain terkenal, pasti Anda sudah tahu ada Marco Simic juga di sini dan sebagainya. Bahkan mimpinya lebih besar lagi nih. Jadi sudah bergabung bersama kita, Gabriel Budi Liminto. Halo Gabriel. Halo, apa kabar? Apa kabar? Sehat. Gabriel, jadi Andalah yang berada di balik permainan-permainan atau pemain-pemain sepak bola yang masuk ke sini. Gabriel, lagi sibuk apa sekarang nih di tengah pandemi? Masih sibuk mengurusi transfer-transfer pemain kah atau gimana? Iya, jadi sekarang lagi masanya transfer window dan aku bergerak di industri sepak bola dan basket dan saat-saat ini memang saat-saat yang paling hektik ya. Jadi karena di transfer window ini kita ada deadline dan kita harus dealkan beberapa pemain baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin boleh singkat diceritakan. Jadi peran Gabriel ini seperti apa? Apakah sampai negosiasi bayaran kah atau gimana sebenarnya? Iya, jadi peran agen di sini saya mulai dari scouting pemain, saya mulai dari negosiasi pemain dan setelah deal itu sendiri saya harus take care pemain. Gimana pemain ini karirnya bisa melesat dan juga ada beberapa deal dengan brand. Lalu juga untuk extension kontraknya bagaimana, lalu juga kalau season ini bagus, peluang untuk season depan apakah kita tetap di tim ini, di negara ini atau kita pindah ke lain negara. Selain itu, saya juga sebagai player advisor, jadi ketika pemain dalam saat titik terendah, seperti cedera, lalu seperti dihujat banyak orang, seperti ada masalah dengan pelatih, masalah di luar lapangan, saya sifatnya sebagai advisor mereka dan prinsip saya harus ada di saat pemain di bawah maupun di atas. Jadi sekarang mengurusi berapa pemain nih, Gabriel? Sekarang satu season saya ada sekitar, saat ini ada sekitar 30-40 pemain ya. Dan itu ada yang main di Indonesia, ada yang main di luar negeri, di Korea, Malaysia. Juga ada beberapa klien dari pemain bola basket dan ada pelatih sepak bola, pelatih basket juga. Ceritanya bisa masuk ke dunia ini tuh gimana sih, Gabriel? Ceritanya dari dulu memang suka basket dan sepak bola ya. Cuma habis itu dari kecil suka baca berita di media surat kabar
Ada juga ya yang berperan di balik sukses karir seorang pemain atau pelatih. Terus puji Tuhan jalan terbuka. Tahun 2011 deal pertama saya di Persebaya Surabaya dan Bogoraya, pemain dari Australia, elite. Terus puji Tuhan sampai sekarang dan jalan masih terbuka. Nah mungkin teman-teman dari Universitas Petra Surabaya ini juga mau bertanya ke Gabriel, silakan. Yang pertama ada Ellen ya. Silakan Ellen. Oke, Kak Gabriel, mungkin aku mau tanya, ada nggak sih hal-hal atau mungkin kegiatan ya sewaktu berkuliah dulu yang nggak kakak sadari tapi ternyata berguna banget untuk pekerjaan sekarang? Jadi yang didapat di kuliah, menurut pengalaman pribadi saya, education is important ya. Tapi ketika masuk dunia kerja, welcome to the jungle ya, welcome to the real life. Jadi di sini kill or to be kill ya. Jadi kalau waktu di kuliah yang aku banyak dapat itu lebih ke soft skill ya. Jadi untuk pembentukan karakter, bagaimana kamu manage konflik, bagaimana kamu bernegosiasi dengan suatu keadaan. Kalau saya dapat banyak dari soft skill itu di kuliah. Juga ada mata kuliah di ekonomi untuk cara bernegosiasi, itu sangat berguna waktu masuk dunia kerja. Jadi soft skill-nya justru yang dirasa sangat berguna pada saat masuk dunia kerja ya. Oke, baik, terima kasih Ellen. Yang berikutnya ada penanya berikutnya Azaria. Oke, baik Mas Azaria, silakan pertanyaannya untuk Gabriel. Halo Kak Gabriel, Kak Gabriel ngurusin tentang pasar bursa transfer pemain gitu di Indonesia. Nah, kira-kira kesulitannya itu untuk sekarang ya di masa pandemi gitu, kayak terus regenerasi pemain-pemain muda di Indonesia gitu, gimana ya untuk sepak bola Indonesia gitulah. Oke, iya. Silakan Gabriel. Ya, jadi aku mau fokus nyoroti untuk bagaimana membina pemain Indonesia supaya karirnya maksimal. Memang tujuan tetap berkontribusi maksimal ke timnas dan dapat sukses di luar negeri. Dan kesulitan pertama adalah karakter dari pemain itu sendiri ya. Karena untuk main di luar harus punya karakter yang kuat dan kompetensi, bukan hanya sign di sana sebagai jualan marketing, tapi harus bisa membuktikan pemain ini memang lebih baik dari pemain lokal di sana dan dapat bertambah positif. Nah itu menarik sih, bahwa ada suatu yang modal mungkin bukan hanya benar-benar jago atau enggaknya gitu Gabriel ya, tapi mentalnya ini juga memang dari Indonesia, pemain-pemain Indonesia harus dibentuk agar bisa bersaing di luar negeri. Itu gimana tuh caranya tuh Gabriel? Agar kita, karena ini menurut saya tidak hanya dalam sepak bola ya, kita kan juga ingin bisa merambah ke luar negeri tenaga kerja kita dan lain-lain gitu, mungkin menjadi peneliti di sana ataupun engineer atau lain-lain. Kadang-kadang mental itu yang berat. Kita kadang-kadang melihat wah udah jiper duluan gitu istilahnya pada saat keluar negeri. Gimana tuh ngebangunnya agar merasa ya kita tuh juga nggak kalah bagus kok gitu. Ya, kalau dari saya sih, saya menekankan pemain mulai dari muda, mulai dari hal kecil-kecil ya. Jadi seperti on time, lalu seperti respect sama pelatih dan rekan tim yang lain, belajar dari yang lebih senior, pemain asing. Jadi waktu mendatangkan pemain asing ke sini juga harus yang benar-benar punya karakter, lalu dapat menjadi contoh. Jadi dari sana pemain muda kita juga harus belajar sisi positifnya, sisi profesionalismenya. Karena kalau apa yang di dalam dan luar lapangan harus sama. Jadi kamu disiplin di dalam dan di luar, juga karakter. Apa yang kamu tampilkan, apa yang kamu omongkan, A ya A, B ya B. Kalau dari hal-hal kecil belajar seperti itu, maka ketika mereka growing up, bertumbuh, main di negeri luar, mereka juga pegang value-value itu. Tapi kalau sudah dari awal kiri kanan lalu seperti snake itu, nanti ya ketika kamu main di luar nanti pasti ada masalah dengan pelatih, masalah dengan tim, masalah kedisiplinan, nanti akan jadi malah homesick sendiri. Menarik sih, jadi hal-hal kecil ya, jadi disiplin kecil itu ya Sandra ya. Kalau kita bisa istilahnya kita bisa benar-benar mengikuti yang disiplin kecil itu saja, taat dan patuh itu aja sebenarnya jadi keunggulan yang besar gitu. Ada penanya lagi, nah Axel ini akan bertanya untuk keduanya, Sandra dan juga Gabriel. Sudah tersambung sama kita, Axel. Ya, halo Kak, selamat siang. Pertanyaan apa nih Axel? Ya betul Kak, buat Kak Gabriel sama Kak Sandra. Nah,
Ini saya penasaran nih Kak, kan dulu juga pernah kuliah di UK Petra juga, baik Kak Sandra maupun Kak Gabriel. Penasaran Kak, kalau dulu sewaktu kuliah, nah itu kesibukannya apa aja Kak, selain kuliah, selain duduk Selain di kelas-kelas biasa lah gitu ya. Oke, bagaimana menyibukkan diri? Ini menarik juga nih. Sandra mungkin boleh jawab dulu. Selain kelas-kelas yang biasa diikuti, kesibukan lainnya apa gitu? Saya ini malu, saya ini bukan kecintaannya dosen-dosen. Gitu. Kenapa? Karena dari awal semester itu, Sandra itu udah punya timetable kapan aja mau absen. Jadi udah ada Kan kita rencana dibolehin tuh satu mata kuliah 3 kali bolos kan. Oke. Jadi Sandra udah nulis contreng kapan izinnya, kapan bolosnya. Dipakai maksimal betul tuh 3 kali. Bener. Tujuannya karena Sandra punya impian 3 nih. Lulus cum laude, traveling, dan punya income. Income-nya ini didapat dengan traveling. Sandra suka terima job yang hubungannya dengan modeling keluar kota. Jadi bolosnya itu ada wawasannya yang kita pelajarin. Jadi nggak cuma belajar teori doang. Jadi ya begitulah, mungkin saya bukan favorit dosen. Tidak masuk kuliah bukan berarti tidak belajar ya? Iya. Cuma ruang belajarnya berubah aja hari itu. Gabriel, apa kegiatannya di luar kelas-kelas biasa nih? Kesibukannya main basket, main futsal, lihat semua pertandingan liga lokal dan liga luar, pertandingan basket liga dalam negeri dan liga luar, terus ya sama teman-teman. Cuma ya dari sana juga memang dari kuliah memang pingin kerja sesuai passion di agensi, maka ya kalau kamu mau jadi yang terbaik, kamu harus jadi best version of yourself ya. Dan tidak harus nunggu lulus dulu ternyata ya, bisa aja sambil apa yang dipelajari sambil dijalani juga. Kan tadi sambil komunikasi, sambil menjadi presenter, ini sudah mengalami teori maupun prakteknya gitu ya, ini yang bisa dilakukan ya. Jadi juga jangan menutup diri dari mata pelajaran yang lainnya. Oke, itu semoga menjawab pertanyaan dari Axel tadi. Penanya terakhir ada William, ini juga William katanya mau bertanya kepada keduanya. Ya, halo Kak Gabriel dan Kak Sandra. Halo. Apakah ada hal yang disesali dulu nggak dikerjakan atau nggak dilakukan atau kok menyesal dilakukan gitu pas di kampus dulu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya William. Kali ini mungkin Gabriel nih yang jawab duluan nih. Gabriel, silakan. Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada, justru malah bersyukur dan ya thanks God lah bisa jadi alumni Petra. Nggak ada yang disesali. Jadi semuanya sudah maksimal lah apa yang dilakukan pada waktu kuliah dulu ya. Oke, kalau Sandra ada nggak yang disesali dilakukan ataupun justru disesali karena tidak dilakukan? Apa tuh? Setelah berpikir cukup panjang, ada. Apa Jadi dulu waktu semester 1 itu kan pelajarannya kelas etika tuh. Nah, karena Sandra kumpulannya sama yang males-males dulu waktu semester 1 kan masih nggak ngerti ya. Males-males gitu, akhirnya nilai etikanya C. Pada saat Sandra terima pegawai, Sandra sekarang kan menerima pegawai nih, yang aku lihat kan pasti ijazah. Lihat dulu nih etikanya, SMA, SMK atau S1. Ngelihat etikanya C, kan langsung males gitu loh, terima si pegawai ini gitu. Akhirnya kalau misal balik lagi, mau ikutan kelas ulang supaya etikanya jadi A. Mau ambil ulang. Karena ternyata setelah menjadi seorang yang menerima pegawai, itu menjadi faktor yang penting gitu ya. Penting banget ternyata. Mau nanya, Gabriel sempat ngambil etika nggak? Dapat C atau dapat apa nih Gabriel? Etika kayaknya dapat A sih aku. Dapat A ya? Iya tuh. Oke, jadi itu etikanya C, ternyata ada kisah di belakangnya. Sandra, terima kasih, sukses terus. Juga dalam usahanya sebagai entrepreneur, salam buat keluarga, suami, dan baby-nya yang baru 7 bulan ya. Sekarang ya semoga sehat-sehat juga. Terima kasih. Gabriel, terima kasih banyak juga sudah bergabung. Sukses terus dalam karir dan tugas. Saya mau terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung secara daring, teman-teman dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Terima kasih banyak teman-teman. Kita lambaikan tangan juga sembari pamit pada Sandra dan juga Gabriel. Dan nanti kita akan hadirkan lagi kampus lainnya. Nah, kampus mana dan alumni siapa yang akan kita hadirkan? Tetap bersama kami di VVIP Kampus Kompas TV. Anda kembali lagi bersama saya Timothy Marbun di VVIP Kampus Kompas TV. Kita akan bergeser ke kampus berikutnya,
kali ini kita bergeser ke Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan teman-teman dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sudah bergabung juga bersama saya melalui daring. Halo semua teman-teman, apa kabar? Kita melambaikan tangan, halo, 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 halo. Nah, jadi saya tahu suara saya itu kedengeran di sana. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah bergabung dan VVIP Kampus Kompas TV tidak hanya menghadirkan para rekan-rekan kita atau teman-teman kita dari universitas, tapi juga salah satu alumninya yang berprestasi. Nah, kali ini siapa yang akan kita hadirkan? Berikut profilnya. Davi Torik Hunaifi lahir di Jakarta 17 Agustus 1998. Nah, Davi ini berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, angkatan 2016. Davi membintangi beberapa sinetron seperti Tukang Bubur Naik Haji, The Series, ada Gali Lobang Tutup Lobang, dan sebagainya. Dan punya keahlian lain, Davi ini juga seorang kori. Untuk itu kita langsung undang Davi. Halo Davi, apa kabar? Halo. Dah, sebentar. Apa kabar? Ini sebentar. Ini mirip ya, lumayan ya. Saya kalau Davi kasihan, jadi kelihatan lebih tua seperti saya, tapi saya jadi kelihatan lebih muda seperti Davi. Davi, apa kabar? Silakan duduk. Thank you, Mas Timothy. Mau nyapa dulu teman-teman? Halo teman-teman semua. Nah, ini angkatan-angkatan mudanya Davi aja sama saya. Wow, mudah sekali ya kalau dibandingkan dengan saya, apalagi dengan teman-teman yang masih berkuliah di sini. Jadi, Davi 2016 ya? Yap, betul. Masih ingat suasana kampus? Suasana kampus masih inget sih, karena sebenarnya lulusnya agak telat dikit. Oke, jadi lulusnya agak telat dikit, jadi lama di kampusnya jadi ya. Iya, cinta kampus. Cinta kampus. Lagi kegiatannya apa sekarang, Davi? Kegiatannya sekarang lagi syuting sinetron aja, sama ada beberapa usaha pribadi lah. Oh, biasa apa? Setiap hari kah atau seminggu berapa kali udah syuting? Karena syuting stripping sebenarnya setiap hari. Apalagi kemarin kan ketika bulan Ramadan itu benar-benar aku tuh banyak scene-nya. Tapi kalau udah after Ramadan nih scene-nya tergantung dari skenario. Jadi karena hari ini free, kita datang ke Kompas. Oh, hari ini pas lagi free? Pas banget. Oke, saya juga mikir biasanya kalau sinetron tuh padat banget jamnya. Iya, tapi betul. ternyata masih bisa nyelip-nyelipin satu hari buat VVIP Kampus Kompas TV. Thank you loh, Davi. Tapi tadi nyebut juga ada beberapa usaha pribadi yang dilakukan. Di bidang apa tuh, Dav? Di bidang food and beverage gitu, sama ya biasalah main-main apa kayak trading gitu. Trading binary option gitu lah. Oke, tapi menarik bahwa lumayan luas ya jadinya. Kamu sebagai seorang bintang sinetron iya, tapi ternyata usaha juga dijalankan bahkan sampai itu tadi ya ke apa saya bilangnya saham atau apa ya? Ya ke trading lah. Trading lah jatuhnya. Makanan itu bisa masuknya gimana? Memang jago masak atau gimana? Enggak, jadi sebenarnya hobi makan awalnya. Hobi makan, oke. Terus karena hobi makan dan di sekitar aku juga ada beberapa kawan yang jago bikin masakan gitu. Akhirnya ya udah kita coba aja gitu. Cuma selama pandemi kayak stop go gitu. Ya jadi karena ini ya, karena nggak bisa dine in dan lain-lain waktu awal-awal gitu ya. Tapi udah mulainya udah lama tuh untuk buka makanannya? Udah lumayan lama sih, sekitar 2 tahunan sih ada. 2 tahunan ini? 3 tahun lah. Apa sih yang dijual apa? Kayak dessert gitu, terus kayak ada apa cake dan lain-lain lah. Jadi itu berbagai usaha yang lagi dilakukan oleh Davi, selain juga sinetronnya yang masih terus berjalan. Kita langsung saja ke beberapa penanya yang sudah bergabung bersama kita. Ini adalah teman-teman dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ada Hani ya, yang pertama ya. Hani, selamat siang. Halo, siang. Ini Hani bergabung di kanan nih. Oh ini. Oke. Halo Hani. Halo. Langsung akrab ya manggilnya, langsung Hani gitu ya. Ya kan soalnya ini junior, senior. Oke. Oke, Hani mau bertanya apa ke Davi? Oke, dari yang aku tahu Kak Davi ini kan udah lumayan cukup lama ya berkecimpung di dunia acting sinetron atau FTV. Nah, aku mau tahu nih Kak, ada gak sih kesulitan-kesulitan Kakak sebagai aktor yang selama ini Kakak rasain? Gitu aja, Mak. Oke, thank you Hani. Apa kesulitannya tuh sebagai aktor? Kesulitan sebagai aktor sebenarnya lumayan banyak ya. Dan of course di semua pekerjaan pasti ada kesulitannya kan. Yeah. Kalau di dunia aktor mungkin lebih kepada pas aku kuliah kali ya atau pas sekolah, karena emang aku nggak pernah sekolah homeschooling gitu. Aku selalu alhamdulillah sekolah biasa reguler negeri gitu. Universitas juga negeri dan lebih kepada manage waktunya sih. Karena kan waktu reguler itu benar-benar padat ya. Bentrok waktu lah intinya gitu. Dan manage waktunya itu benar-benar yang harus ekstra banget gitu.
Dan apa taktik yang dipakai tuh? Karena pasti ada bentrok tuh hari syuting dengan hari kuliah yang bahkan aduh ini absennya udah banyak lagi. Ini kalau nggak masuk lagi pasti udah nggak lulus nih. Sebenarnya kalau untuk itu pertama pasti komunikasi sama dosen yang bersangkutan. Karena gini, ketika kita kenal baik sama dosennya, pasti dosennya juga sedikit memaklumi lah gitu kan, karena ada aktivitas yang bentrok gitu. Kedua, perbanyak teman. Perbanyak sahabat gitu, karena dulu aku ada sahabat deket banget gitu, sebenarnya cuma berdua dan dia itu sering banget ngebantu buat tugas-tugas dan lain-lain, jadi even aku nggak kuliah tetap tahu apa mata kuliahnya. Iya, jadi nggak bakal ketinggalan. Tapi setelah ini kan setelah tadi kan kendala waktu masih kuliah karena jadwal terutama. Nah sekarang kan setelah kuliah, apalagi di bisnis dan yang kamu jalani industri entertainment dan juga bisnis, lebih bisa mengatur waktu nih. Ada kesulitan apa kalau sekarang? Kalau kesulitan mungkin lebih kepada istirahat. Karena misalnya kayak lagi stripping gitu kan, sinetron stripping, sometimes tuh kita extend syuting tuh sampai jam 3 gitu. Apalagi kemarin lagi puasa kan, jadi benar-benar berat banget. Kita antara mau sahur aja tuh masih mepet dengan syuting gitu. Lebih kepada istirahat sih. Kalau aku ngakalin ya dengan cara nyolong-nyolong, misalnya kayak lagi moving ke satu lokasi gitu kan, dari tidur lokasi satu yang ke lain, dia tidur di mobil. Tapi gitu. Kan nggak bisa panjang tuh, paling nggak 1 jam paling banyak kali. Nah menariknya itu adalah tidurnya, istilah bercandaan kita, tidurnya orang film itu 5 menit ibarat 5 jam gitu. 5 menit pun udah ngecharge-nya udah ngecharge-nya lumayan oke banget gitu kalau kan. istilah handphone fast charge itu. Iya. Cepat ngisi baterainya. Oke, kita ke penanya berikutnya. Ada Adin Yarani. Oke, Adin silakan pertanyaannya. Ya Kak, aku mau nanya Kak, kan Kak Davi di sini pastinya udah punya banyak pengalaman ya kayak pengalaman mulai dari syuting sinetron hingga FTV. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling seru menurut Kakak yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain? Waktu kuliah nih? Seru. Atau waktu kerja? Waktu selama syuting. Oh selama syuting, oke. Kerja berarti ya. Oke, pada saat sudah kerja. Makasih Adin. Apa tuh pengalaman yang tak terlupakan? Pengalaman tak terlupakan, mungkin kepada perjuangan zaman dulu kali ya, maksudnya ketika awal-awal banget itu, bahkan aku nggak bisa acting sebenarnya masuk entertain. Oke. Iya, jadi fun fact-nya adalah dulu ada kerabat lama lah gitu dari orang tua yang kebetulan juga berkecimpung di dunia entertain. Kemudian memang ada sebuah judul dari penulis besar gitu dan sutradara besar. Mereka itu lagi mencari sosok tokoh anak SMP dulu tuh dan bisa ngaji tapi good looking gitu. Oke, itu pokoknya kategorinya dicari itu bisa ngaji tapi good looking. Tapi good looking. Oke, disitulah celahnya untuk masuk Davi di situ. Alhamdulillah, ya berkah Al-Quran lah. Karena ya akhirnya sebenarnya aku juga nggak pengen waktu itu, pengen nggak jadi aktor, nggak pengen gitu, mau ngapain gitu. Dulu malah cita-cita jadi presiden gitu kan. Oh, oke. Anak kecil zaman dulu kan. Bukan berarti harus dilepas loh cita-cita presidennya. Amin. Masih boleh dipegang. Tapi akhirnya ya udah tetap masuk. Itu akhirnya, apa orang tua yang mendesak atau enggak, ya ikut omongan orang tua karena omongan orang tua adalah doa kan. Coba aja dulu nak gitu. Akhirnya kita coba dan anehnya dari sekian banyak kandidat yang bahkan mereka aktingnya tuh wah luar biasa, bahkan udah ada yang mulai naik namanya. Aku tiba-tiba terpilih tapi dengan syarat harus berlatih akting dulu. Apa latihan akting di awal-awal tuh seperti apa sih? Latihan akting itu lebih kepada feel. Dulu tuh feel, jadi skrip itu memang bisa dihafalkan, semua orang bisa menghafalkan skrip, tapi tidak dengan feel. Ketika kita marah, feelnya tuh harus ada, jadi tidak hanya emosional mimik muka aja, tapi perasaannya juga tercurahkan. Atau ketika yang menurutku agak berat itu acting nangis, karena kadang kayak aku pribadi itu orangnya ceria-ceria aja, even sedih gitu. Gak punya alasan nangis pula gitu kan? Gak kelihatan, tapi kita harus berpikir sesuatu yang sedih nih apa ya gitu loh. Biasanya apa yang dipikirkan untuk membantu menangis? Coba. Biasanya apa ya? Atau terlalu sensitif untuk di-share di sini? Enggak sih sebenarnya. Lebih kepada apa pengalaman-pengalaman yang aneh aja gitu. Atau kayak misalnya ya anak muda kayak pas patah hati gitu ya, dibayangin lah gitu kayak gitu. Jadi ingat patah hatinya langsung nangis gitu. Aduh. Langsung nangis, habis itu kita curahkan dengan skrip itu, kita hajar. Jadi latihannya gitu ya, dapat dulu feel-nya, entah itu sedih, entah itu marah, baru
menggunakan skripnya itu agar sesuai konteks gitu ya. Yes, of course. Jadi nggak bisa cuma sekedar gini terus ikutin skrip marah-marah nggak dapet lah ya. Benar. Nggak meyakinkan pokoknya gitu. Nggak ada perasaannya. Nggak ada perasaannya. Oke, saya kayaknya nggak bisa. Mau coba nangis? Susah dapet. Oh jangan. Ada gliserin mungkin? Jangan. Nggak perlu. Saya udah banyak alasan untuk menangis. Jadi udah lebih tua begitu, lebih banyak alasan untuk sedih dan menangis. Oke, kalian yang muda-muda ingat ya, nanti semakin tua semakin banyak alasan kalian untuk menangis ya. Betul. Makanya hidup happy aja seperti Davi bilang. Sebelum banyak tagihan. tagihan, segala macam lah, pokoknya angsuran dan lain-lain. Kalian nanti merasakan angsuran pajak semua. Kalian akan lewati itu. Tidak diajarkan di kampus-kampus itu cara menghadapinya. Oke, kita nanti ngobrol lagi sama Davi. Ada penanya-penanya lagi juga akan bertanya kepada Davi. Usai jeda berikut ini, tetap di VVIP. Kembali lagi di VVIP Kampus Kompas TV. Kita masih bersama Davi Thoriq Hunayfi yang di sini adalah salah satu lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Jakarta. Davi, selama kuliah ada yang favorit, ada yang nggak favorit biasanya? Yang nggak favorit kuliahnya apa? Atau jangan dosen juga? Mata kuliahnya apa dosennya nih? Mata kuliah aja deh, takutnya nyinggung-nyinggung ntar dosennya marah lagi. Enggak sih, sebenarnya semua dosen itu punya karakteristik sendiri, tergantung kita mahasiswanya kan. Kita harus tahu nih dosen ini killer, kita harus tahu salahnya sebenarnya, ya kan? Oh, jadi baik-baikin gitu. Yes. Pernah sampai memakai ilmu actingnya nggak kayak, Ibu, saya pusing sekali atau gimana gitu? Pernah sih, tapi gagal justru. Gagal justru. Kayaknya kalau nggak dipakai secara benar, ilmunya tuh nggak bisa maksimal ya. Harus dipergunakan secara benar. Kalau spot-spot di kampus dulu, biasanya suka di mana, Davi? Aku sih lebih sering ke kayak warteg, warung-warung makan dekat situ dan nongkrong sama temen-temen sih. Nongkrong di warteg juga di situ ya? Yes, of course gitu. Dan lucunya itu kayak dikerubunin emak-emak gitu, tapi ya have fun aja sama teman-teman gitu kan. Ini udah aktif di sinetron waktu itu? Iya, sudah aktif. Oke, kita akan ke penanya lagi. Sudah ada 2 penanya lagi. Ada Raditya. Halo Radit. Halo. Wah, Raditya 5 namanya. Ini lagi ngapain Radit? Kok pakai seragam nih? Nih TV-nya kampus. Lagi liputan nih di kampus. Oke, berarti komunikasi juga nih Radit ya? Iya betul. Oke, Radit mau bertanya apa nih ke Davi? Seandainya Mas Davi masuk ke mesin waktu menuju masa lalu, saran apa yang bakal Mas Davi kasih ke versi Mas Davi saat masih menjadi mahasiswa? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik. Apa yang akan Davi sampaikan? Mungkin lebih semangat lagi sih ngejar mata kuliah karena alhamdulillah sih memang aku lulus mata kuliah semuanya rata-rata A gitu. Cuman ada satu mata kuliah tuh yang B sendiri gitu dan itu tuh ya karena aku sebenarnya kurang paham di eksak gitu. Itu mata kuliahnya agak hitung-hitungan dan aku kurang peduli juga sebenarnya sama mata kuliah itu sebenarnya. Jadinya at the end jelek sendiri gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke itu sih. Tapi hanya kurang fokus aja pada waktu itu. Sebenarnya kalau mau dikerjain bisa. Sebenarnya lebih ke istilah anak muda tuh apa ya, mager. Mager karena udah ngeliat udahlah gitu. Jadi nggak ngasih effort lebih gitu. Kalau tadi kita sempat ngobrol juga sama tamu kita sebelumnya, dia bilang kuliah memang kita belajar banyak hal tapi begitu bekerja welcome to the jungle katanya gitu. Nah, apa yang bisa diceritakan ke Davi yang muda? Sebenarnya kalau aku pribadi kan memang sudah mulai di industri entertain itu dari SMP ya. Jadi memang ibaratnya sekolah sambil kerja itu sudah lama, gitu kan. Cuman memang lebih kepada orang-orang lain sih, kayak di sekitar aku bilang bahwa ketika kuliah itu jangan cuma fokus di mata kuliah atau di apa istilahnya IPK gitu. Tapi juga bersosialisasi itu harus banyak. Kenapa? Karena kayak contohnya aku itu bersosialisasi ketika kuliah itu karena untuk menambah teman, menambah relasi, menambah link. Dan alhasil ketika lulus pun, oh ada teman yang ternyata dia kerja di sini, ada link ke situ. Teman yang di sini ternyata link ke situ, atau orang tuanya dia petinggi di mana. Nah, jadi ada link ke sana. Jadi lebih kepada relasi itu yang harus kita kejar. Membuka kesempatan-kesempatan gitu ya? Yes. Oke. Nah, ada penanya lagi, ada Aziz. Halo Aziz.
Halo Mas. Halo, silakan Aziz. Waduh, suaranya menggema di sini. Aziz, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya gini Mas, kan Mas Davi kan udah ganteng, terus duit banyak, terus pinter. Amin. Ya, gitu. Nah, kalau Mas Davi sendiri pernah ngerasa insecure nggak sih Mas? Terus kalau misalkan mungkin pernah, insecure dari segi apa gitu? Insecure ya? Pasti ada sih. Karena setiap orang itu berhak untuk merasa insecure. Iya nggak sih? Pasti ada lah momennya ya. Pasti ada. Insecure itu lebih ke apa ya? Kalau aku sih ngelihatnya biasanya kalau ada sahabat deket yang dia tuh kayaknya lebih banget gitu di salah Sukses satu bidang. Gitu ya? Kayak kesuksesannya kah atau misalnya fisiknya lebih prima banget. Itu tuh kayak aku kadang insecure. Tapi kalau aku selalu mengubah insecure itu dengan belajar sama orang ini. Apa yang sih kita insecure, dia, apa gitu sih ya? yang potensial dari ini orang gitu kan. Kenapa gue nggak bisa gitu kan? Pasti bisa sebenarnya gitu. Cuma kadang kita insecure itu diolahnya jadi sedih males, atau jadi sedih. Sedih sih boleh, tapi jangan berlama-lama. Kita mau, mumpung belum ada si Dianya ini tadi, kata Davi. Waduh. Kita mau tes. Jangan sampai Davi ini saking sibuk jadi aktor, sibuk berbisnis juga. Jangan sampai melupakan untuk mencari si dia. Waduh. Jadi skill-skillnya harus tetap diasah, Davi. Caranya adalah kita buat sebuah senario di mana Davi ceritanya di kampus bertemu dengan seorang perempuan. Wah, ini penggabungan antara acting skill dan kemampuan untuk menggait si dia. Ketemu dengan seorang perempuan bernama Mahdia. Mahdia mana Mahdia? Coba kita sambung dulu Mahdia. Halo Mahdia. Halo Mahdia. Kita perankan kamu sedang ini ya, sedang di persimpangan. Kamu harus memilih siapa yang akan menemani acara lulusan kamu atau wisuda kamu. Apakah Davi atau Raffi? Wah, beda-beda tipis namanya. Oke, Raffi. Jadi ceritanya nih ya, Mahdia panggilnya siapa? Dia atau Mamah? Waduh, Mamah langsung panggilnya kan. Berat kalau panggil Mamah. Mahdia panggilnya apa nih? Mahdi aja. Jadi Mahdi, kamu ceritanya lagi jalan di kampus, ketemu pula sama dua pria yang kamu belum tentukan pilihan ini. Ada Davi dan Raffi. Langsung lihat-lihatan sama Raffi, langsung jeng biasa sinetron gitu, jeng gitu lah. Zoom out itu jeng gitu. Oke, jadi Mahdia nanti kamu bertugas untuk menentukan siapa yang paling bisa meyakinkan kamu untuk memilihnya untuk diajak ke wisuda kamu. Ya, saya persilakan Raffi dulu. Raffi, coba kamu ketemu nih. Bagaimana kamu akan meyakinkan Mahdia bahwa kamulah yang layak menemaninya ke acara wisuda? Oke. Anggap ini sinetron ya. Jadi benar-benar kamu juga wajahnya kayak lagi acting benar-benar ketemu Mahdia bersama Davi gitu loh. Oke, Raffi silakan. Mah, lu udah ada pasangan buat graduation belum? Belum nih. Kenapa emang? Mau bareng gua? Bareng lu? Naik apaan? Ya gampang lah itu mah. Maksudnya sama gua gitu, kita ke graduationnya bareng. Gimana? Aduh, ntar lu malu-maluin gua lagi. Oh, jadi gitu Susah. dong. Coba. Kan lu belum nyobain nih. Waduh. Susah nih diluluhin Raffi, ini. coba pick up line terbaik kamu ke cewek-cewek apa coba? Kalau lu ikut sama gua jamin lu berangkat nggak kepanasan, lu pulang nggak keringetan. Waduh. Oh nggak sama gua? Aduh, gimana ya? Berangkat gak kepanasan, pulang gak kehujanan, tapi kalau gue tiba-tiba nyampe sana gak lulus gimana? Waduh, gimana itu? Waduh, dipatahin dong. Oke, masuk Davi. Davi, coba. Mah, jadi gini. Sebenarnya siapapun yang bakal nemenin kamu nanti buat ke wisuda, it's okay. Tapi aku minta satu hal ya. Pada akhirnya yang nemenin kamu di pelaminan, aku aja bisa kan? Wow. Aku mungkin nggak bisa ngasih kendaraan mewah sekarang, tapi at least aku bisa ngasih mas kawin yang pas buat kamu nanti. Waduh, Raffi mau dipatahkan mungkin masih ada kesempatan Raffi? Mah, gini mah, itu kan masih lama ya. Kita zaman sekarang mah kita nggak butuh janji mah, kita punya bukti aja. Coba Davi, ada yang mau lewat lagi? Iya, semuanya. Mungkin dengan pick up line kalau mau. Pick up line ya? Nah, boleh coba kita adu pick up line deh. Raffi nanti adu pick up line juga. Raffi dulu. Oh iya,
Mah, kamu tau nggak? Barusan aku itu komplain ke Spotify. Tahu nggak aku komplain apa? Soalnya nama kamu nggak ada di hottest single of the day. Waduh. Raffi harus bisa kelawan. Kalau gombal, Vi. Oke, itu sudah ditentukan. Mahdiah, ini ada dua pria manggil kamu mamah nih sekarang nih. Waduh. Gawat banget nih. Dan AA nggak? AA. Curhat dong, jangan dong. Masa curhat? Mahdiah, pilihan kamu berangkat lulusan atau wisuda sama siapa? Aku milih berangkat wisuda sama supir aku aja. Ya, itu lebih jangka pendek lagi dong kalau itu. Mahdiah, selamat lulusan sendiri. Kasihan memang pria-pria ini. Raffi, terima kasih. Thank you. Tadi lomba acting antara Raffi dan Davi. Mahdiah akhirnya sudah menentukan pilihan. Tuh, bener kan? Iya, susah. Kalau perempuan tuh kode-kode loh. Dia udah bilang tadi naik apa. Sudah clear sekali dia bilang naik apa. Tapi tidak ada yang peka. Tapi tidak dijawab akhirnya. Ya itulah ya buat pria-pria di luar sana, kode-kodenya di mana-mana itu yang harus dibaca. Sebenarnya itu mau pakai playlist kek, mau pakai apa tadi soal jangka panjang, jangka pendek kek, pokoknya asal kodenya itu nggak pas, perempuannya nggak akan. Nggak bisa. Plan ke depan gimana Davi? Rencananya apa yang mau dicapai dalam waktu dekat ini? Ya insya Allah kedepannya sih tetap lanjutin juga di seni entertain ini karena kan aku juga di entertain itu nggak cuma pengen actingnya aja tapi juga ada nilai-nilai dakwahnya lah gitu. Davi sukses terus. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir di VVIP Kampus Kompas TV. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman dari kampus UPN Veteran Jakarta. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Anda semua yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bertanya, terima kasih sudah ikutan tadi acting walaupun akhirnya nggak ada yang menang juga. Karena orang manggilnya udah pakai mah loh, udah nggak pakai sayang lagi. Atau manggilnya Umi kali ya. Umi harusnya. Oke, terima kasih banyak bagi Anda juga yang sudah menyaksikan VVIP Kampus Kompas TV. Lain kali kita hadir lagi di VVIP Kampus Kompas TV dengan kampus-kampus lainnya. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa lagi.